Assalamualaikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali guys. Apa kabar kamu semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan dipermudahkan rezekinya, dipertemukan jodohnya. Doakan saya juga bertemu jodoh guys. Saya sudah tidak mampu untuk jomblo lagi. Ya, bergurau ya. Cuma bercanda ya, jangan ambil hati ya guys. Apapun itu guys, doa terbaik selalu buat kalian semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Saya sayang kamu. Oke guys, baru-baru ini isu tentang bahasa Indonesia dan Malaysia dibangkitkan kembali. Aku tidak tahu lah apa masalahnya guys, tapi isu ni tiap tahun tidak pernah reda ya. Ada aja perbahasan daripada pihak sononya, pihak sininya Dan benda ni masih menjadi tanya-tanya. Kenapa isu ini tidak pernah selesai dari tahun sebelumnya sampailah tahun 2024 nih guys. Pihak yang menyatakan sebenarnya Malaysia ni tidak ada bahasa rasmi yang seutuhnya, sebenarnya diambil daripada Indonesia. Aduh, janganlah begitu guys. Benda semua tu adalah rasis ya. Kita hidup dalam negara masing-masing dan ada kehormatan yang harus kita patuhi. Dan ini salah satu video daripada ML Studio. Bagaimanakah Indonesia memilih bahasa rasminya? Kita tahu Indonesia ni memang semua yang di situ harus mempelajari bahasa Indonesia. Walaupun ada bahasa Inggris sekarang ni, Indonesia adalah nombor satu. Itu yang saya respect lah dari dulu sebenarnya. Dan saya juga mau tahu sebenarnya macam mana Indonesia memilih bahasa rasminya dengan sendiri tanpa ada campur tangan pihak luar. Anyway guys, nak lama-lama lah. Let's go to the video. Let's go. Indonesia merupakan negara berbilang bangsa, berbilang kaum, dan berbilang bahasa. Kalau kita berbicara bahasa daerah yang ada di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencatat ada sekitar 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan perlu dicatat bahwa angka ini didapat dari 2.560 daerah pengamatan. Artinya, faktanya bahasa daerah yang ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada itu, mengingat di Indonesia ada sekitar 18.000 pulau. Pertanyaannya, dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Kita flashback sedikit ke sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 atau 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, diadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini dihadiri oleh puluhan perwakilan golongan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara dengan berbagai macam latar belakang, budaya, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Kongres ini menghasilkan sebuah gagasan penting yang menjadi pondasi persatuan Indonesia. Gagasan ini kami sebut sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin, di mana poin pertama berbunyi, kami putra. Kalau namanya Sumpah Pemuda nih, ketika kita mengimbas dia punya sejarah tuh selalu bikin merinding ya. Walaupun saya orang Malaysia, tapi kalau dengar Sumpah Pemuda, dengar cerita di sebalik adanya Sumpah Pemuda ini memang wow. Dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Poin yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Poin yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda inilah yang menjadi pondasi penting persatuan Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Nah, di poin yang ketiga disebutkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kembali ke pertanyaan di awal. Dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Padahal bahasa Jawa pada saat itu dituturkan hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Disinilah betapa visionernya para konseptor Sumpah Pemuda pada waktu itu ketika merumuskan pondasi penting persatuan Indonesia. Mereka bisa melihat masa depan Indonesia bahwa untuk bisa menyatukan negara Indonesia yang begitu kompleks ini, yang begitu beragam ini dari segi suku, budaya, ras, golongan, bahasa, dan sebagainya, itu tidak sesederhana memilih satu suku mayoritas sebagai identitas negara, termasuk bahasa. Kita tahu Indonesia ini terlampau banyak bahasa-bahasa, tapi malah memilih satu daripadanya. Itu yang bikin saya rasa kagum ya. Dan ada juga yang meminta ya guys, semoga Malaysia dan Indonesia ini menjadi kesatuan dan mendunia lah. Sebab kita tahu Indonesia dengan Malaysia ini walaupun sering ada ketidaksalahfahaman, tapi tetap selalu ada buat dua negara ni. Dan ya,
bahasa, karena ini tidak sejalan dengan semangat persatuan. Untuk itu bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan, dan yang dipilih adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang lahir daripada bahasa Melayu. Dan seperti yang kita ketahui, pada waktu itu selama ratusan terakhir bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, nggak cuma di Nusantara tapi di seluruh Asia Tenggara, di mana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan 17 tahun kemudian, sejak Kongres Pemuda II atau pada tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, bahasa Indonesia semakin lagi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan terbukti bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat sukses untuk bisa menyatukan masyarakat Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Dan saya sebagai warga Indonesia yang hidup di zaman sekarang merasa sangat bersyukur bahwa our founding fathers memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena sekarang it doesn't matter whether you are from Java, whether you are from Kalimantan, whether you are from Sumatera, tapi guys, Papua. Apa yang paling respect adalah macam saya cakap sebelumnya, di Indonesia ini walaupun kau Cina ataupun kau berbangsa lain, semuanya harus berbicara bahasa Indonesia. Lain dengan kami yang di Malaysia ni, kalau namanya Chinese ya paling banyak adalah ngomong bahasa Inggris ya. Tapi kalau di Indonesia diwajibkan untuk bertutur bahasa Indonesia. Itu yang saya respect ya. Sebab tidak semua boleh ikut dengan benda tersebut, guys. Sulawesi, when we meet in person, we can push aside for a while our ethnicity backgrounds, because we are Indonesians, we speak the same national language, which is Bahasa Indonesia, and we have a strong identity as Indonesian. Bhinneka Tunggal Ika, unity and diversity. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Dan gak cuma itu, saya sekarang bisa berbicara di sini di ML Studios dengan bahasa Indonesia, and you guys in Malaysia can still understand me. I think that's amazing, isn't it? Sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The best. Mantap, bosku. So guys, begitulah serba sedikit penjelasan bagaimana Indonesia mendapatkan bahasa resminya dengan sendiri tanpa campur tangan orang luar. Itu yang aku sangat-sangat respect. Dan menurutku, betul lah macam orang bilang, walaupun kita ni berlainan bangsa, berlainan ras, apapun itu, yang paling penting apabila kau tinggal di negara tersebut, ikutlah bahasa persatuan negara tersebut ataupun bahasa utama lah. Apapun itu kan, semoga Malaysia dan Indonesia diberikan dan sentiasa dalam keadaan baik dalam mengekalkan hubungan dua negara ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih klik video ni, yang support juga terima kasih banyak-banyak guys. Ada rezeki, kita jumpa di next video macam biasa. Salam toleransi, bye bye.